Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bertemu kembali dalam Renungan Malam edisi 9 November 2024. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga tetap baik dan sukacita selalu. Mari kita bawa dalam kesempatan ini untuk memberikan diri dalam Renungan Malam dan kitab Rut pasal 4 ayat 18 hingga yang ke-22 menjadi bagian firman Tuhan. Bapak Ibu silahkan membaca bagian ini secara keseluruhan, dan saya mau fokuskan kita kepada ayat yang ke-22 saja. Saya akan baca. Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah bahagianya orang yang percaya kepada Allah. Dalam kehidupan yang dijalani oleh Rut sebagai seorang perempuan Moab, kita tahu bahwa kehidupan yang dijalaninya adalah perjalanan hidup yang akan mengenal ajaibnya Allah orang Israel. Dan perjalanan ini membawa dia juga dalam sebuah pengabdian kepada orang tuanya atau ibu mertua, yaitu Naomi. Kita tahu bahwa Naomi kehilangan suaminya Elimelek dan juga anak-anaknya Mahlon dan Kilion meninggal di Moab, dan Rut mau mengikuti ibu mertuanya yaitu Naomi kembali ke Bethlehem. Bapak Ibu, perjalanan ini kemudian diwarnai dengan kondisi di mana Rut peduli dengan kehidupan mereka, dan dia tidak merasa malu untuk bekerja memungut jelai dari hasil para penyabit jelai yang ada di ladang-ladang orang tersebut yang bernama Boas. Dan ladang ini pun boleh menjadi tempat penghasilan bagi Rut dan juga Naomi sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan. Dan perhatian dari Boas kemudian membawa dampak kepada kehidupan yang berjalan kepada ke arah yang lebih baik, di mana sebagai penanggung jawab dalam sebuah keturunan bagi bangsa Israel bahwa mereka harus hidup dalam kesinambungan. Jadi seorang laki-laki akan boleh menikahi istri dari seorang yang sudah almarhum, dan itu artinya tanggung jawab berikutnya dibebankan kepada orang tersebut di dalam melanjutkan kehidupan. Puji Tuhan, Boas kemudian terpilih dan dia bersedia untuk mengambil Rut menjadi istrinya. Bahagia yang mereka alami adalah Tuhan berkenan atas hal ini. Rut kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Obed artinya pemuja atau penyembah. Tentu sebagai orang tua, Rut, Boas, bahkan neneknya Naomi akan memohon pada Allah bahwa keturunan mereka adalah keturunan yang takut akan Tuhan. Keturunan yang boleh menyembah Allah di sepanjang kehidupan. Dan dalam hal inilah kita tahu bagaimana Allah berkenan atas setiap orang yang percaya. Kita melihat kebahagiaan telah diterima oleh Rut. Kebahagiaan menghampiri orang yang percaya kepada Tuhan, yang bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan Rut belajar untuk boleh taat atas apa yang diperintahkan ibu mertuanya. Kita lihat bagaimana kemudian Boas menentukan pilihan dan berbicara di depan tua-tua sebagai saksi. Dan Bapak Ibu, Obed adalah generasi berikutnya dari keturunan yang diperkenankan oleh Allah, di mana Obed kemudian memiliki anak yang bernama Isai. Dari Isai lah kemudian Tuhan berkenan untuk keturunan berikutnya, lahirlah Daud. Bapak Ibu tentu mengenal siapa Daud, bukan? Dia adalah seorang raja yang sangat terkenal di negeri Israel. Dan Daud adalah seorang raja yang patut untuk dipuja. Sebab kemanapun dia melangkah, karena Tuhan
berpihak kepadanya, maka betapa besar pun bahaya atau betapa banyaknya tentara yang akan melawan dia, Tuhan selalu memberikan kemenangan. Itulah kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, bahwa baik Ruth, bahkan Naomi, walaupun di dalam kehidupannya dia sempat merasa sangat sedih dan mungkin dia merasa bahwa Tuhan tidak adil, tetapi lambat laun dia paham bahwa ketika percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membawa dan memberikan kebahagiaan itu. Maka dari itu kita juga harus percaya bahwa kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Ketaatan kita kepada Allah, keyakinan yang sungguh untuk menjalani kehidupan bersama Allah pastinya akan membawa kebahagiaan. Mari kita juga boleh mengarahkan anak-anak kita, keturunan kita untuk hidup sebagai penyembah. Meskipun mungkin namanya bukan Obed, tetapi kita tahu di hati anak-anak kita, di hati keturunan kita, mereka harus menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Biarlah kita belajar untuk hidup dan percayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Selamat mengikut Kristus di sepanjang hidup, dan mari kita menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini. Ketika kami boleh belajar mengenai bagaimana Tuhan merangkaikan kehidupan seorang perempuan bernama Ruth yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin dia tidak mengetahui bagaimana sebagai pengikut Tuhan dia boleh hidup bagimu ya Allah. Maka kami juga melihat bahwa ketaatan, ketundukan kepada Allah sepenuhnya haruslah ada kepada Tuhan saja. Dan mohon kebaikan Tuhan agar Tuhan boleh memberkati keturunan kami. Biarlah mereka menjadi penyembah, biarlah mereka menjadi pemujamu ya Allah. Terima kasih Bapa, diberkati kehidupan kami semua, anak-anak Tuhan yang selalu berpengharapan hanya padamu saja. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.